Shalom. 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 Bapak Ibu percaya bahwa ketika kita datang dalam undangan Tuhan, setiap kita yang pulang pasti akan mendapatkan kelegaan di tempat ini. Amin. Siapapun yang bawa beban di tempat ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita keluar dengan beban hidup kita. Amin. So, di dalam Tuhanlah ada jalan keluar. Di dalam Tuhanlah ada pengharapan. Di dalam Tuhanlah ada sukacita. Amin. Siapa yang percaya, kita mau berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau terus berlari di hadapan Tuhan. Kita mau terus berlari bagi Tuhan, menuju setiap harapan-harapan yang ada di depan kita. Amin. Sebab Dialah kita yang memberikan pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Jangan pernah gugur dalam iman kita. Amin. Kita akan terus semakin lari, semakin kencang menuju setiap pengharapan yang ada dalam Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan, saat kami terus berharap kepadamu Bapa, kami percaya bahwa iman kami tidak akan pernah berhenti sampai di sini Tuhan. Karena semakin hari Bapa kami semakin melihat bahwa pengharapan itu nyata ada bagi hidup kami Tuhan. Hari lepas hari Bapa kami semakin sadari bahwa pengharapan itu ada bagi kami. Bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau tetap mengiring Engkau seumur hidup kami Bapa. Ya Allah yang siapa.
hatimu di hadapan Tuhan. Lebih sungguh lagi nyatakan bagi Tuhan. Semakin lebih lagi angkat tanganmu, katakan bagi Tuhan. Bukan satria ini aku percaya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang layak. Sorak-sorai bagi Tuhan. Pada panggilan-Mu Tuhan, pada panggilan-Mu Tuhan. Karena Kau mengangkat kami milik-Mu. Kami perlu percaya Yesus.
belajar taat di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun alasan untuk kami tidak taat di hadapan-Mu Bapa. Tidak ada satu alasan pun Tuhan untuk kami berpaling dari-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menghargai setiap panggilan-Mu dalam hidup kami Bapa. Di masa-masa yang semakin tidak mudah untuk kami lewati, namun kami percaya kuasa-Mu bekerja semakin sempurna dalam hidup kami. Biarlah Mayasa, kami percaya, kami percaya, kami semakin percaya. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan ya. Bawa hatimu. Ujilah aku Tuhan, katakan, cobalah aku Tuhan. Semakin teguh imanmu di hadapan Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta Engkau Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Tanganmu nyatakan bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Muliakan Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di. Akan hatimu semakin lebih katakan, nyanyi Hosana.
Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bawa kami terus Tuhan. Untuk kami terus ada di dalam hati yang melekat dengan Engkau Yesus. Puaskan setiap kami hari ini Tuhan. Hati yang kering, hati yang lapar, haus akan Engkau puaskan kami. Yes, puaskan setiap kami Tuhan. Rasakan hadirat-Mu kuat hari ini. Kelemahan kami Engkau gantikan dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kesakitan kami Engkau ganti dengan kesehatan, kesembuhan yang dari Tuhan. Kekurangan kami Engkau gantikan dengan hadirat Tuhan yang membawa kelimpahan buat setiap kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Roh Kudus berbicaralah buat setiap kami. Dan kami percaya lawatan-Mu terus akan terjadi buat kami. Saat kami terus ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit kami percaya pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Yang berbeban berat pulang dengan kelepasan, kelegaan dari Tuhan. Setiap perkara yang mustahil bagi manusia, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Kami terima, kami terima, kami terima. Penuh, penuh, penuh. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya semua katakan. Amin. Yang percaya semua katakan. Amin. Yang percaya semua katakan. Amin. Sekali lagi sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Rasanya dalam penyembahan Tuhan gak pengen berhenti ya. Tapi nanti kita lanjutin ya kalau Tuhan mau ya. Oke.
Sebelum duduk, coba tengok kanan kiri muka belakang saudara. Ya, bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya, shalom. Saudara bersukacita hari ini, amin. Ya, saya bersukacita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara ya dalam ibadah yang diberkati Tuhan luar biasa hari ini ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu tema kebenaran firman Tuhan hari ini tentang mengatasi pengalaman Patmos ya. Kita akan katakan bersama tema ini 2-3. Mengatasi pengalaman Patmos ya. Baik, kita akan baca lebih dulu kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 ya. Wahyu pasal 1 ayat 9 ya. Saudara yang sudah ketemu ya, bisa baca dengan suara yang keras bersama dengan saya ya, dan juga bersama dengan Mbak Nita ya. Wahyu pasal 1 ayat 9 ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang penglihatan Yohanes di Patmos ya. Baca ayat 9. 2-3. Aku Yohanes. Ya, bareng-bareng ya. Wahyu pasal 1 ayat 9. 2-3. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat tadi menceritakan ya bahwa mengisahkan, menjelaskan Yohanes ya yang menulis kitab Wahyu ini ya, dia berada waktu itu di mana saudaraku? Di mana? Di mana? Di Bengawan Solo? Di mana? Di Patmos ya. Kenapa dia ada di Patmos? Dia berkata oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi latar belakang dari tulisan ini ya Wahyu 1 ayat 9 itu adalah satu saat saudaraku pada tahun 81 sampai tahun 96 Masehi ya. Itu kerajaan kekaisaran Roma itu diperintah oleh seorang raja ya, dipimpin oleh seorang kaisar, namanya adalah Kaisar Domitianus ya. Kaisar Domitianus ini ya, dia punya satu tuntutan, dia punya satu perintah ya, supaya dia ini disembah sebagai Tuhan ya. Jadi di wilayah kerajaan Roma dan daerah seluruh jajahan Roma, dia ini Kaisar Domitianus pengen disembah sebagai Tuhan. Nah tentu saja saudaraku, ini sangat bertentangan dengan Dasatita atau 10 perintah Tuhan ya. Yang pertama yang ditulis adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Dan saudaraku, karena itu pengikut Yesus waktu itu belum disebut namanya sebagai Kristen, masih disebut namanya sebagai pengikut Kristus ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan ya, pengikut Yesus atau saudara yang menamakan diri orang Kristen, kalau saudara hidupnya tidak seperti Yesus, maka kita ini bukan pengikut Yesus. Karena namanya Kristen itu adalah pengikut Yesus. Jadi ketika kita menyatakan diri aku orang Kristen, maka tabiatku, sifatku, watakku, perilakuku, perkataanku, hidupku harus seperti Yesus. Nah kita belum seperti Yesus, masih berproses. Tetapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan hari lepas hari, mari belajar hidup kita mulai dibersihkan. Mari belajar hidup kita mulai dibenahi. Sehingga sampai di ujung hidup kita, sampai selesai tugas kita, saya dan saudara didapati Tuhan seperti Yesus. Karena itu saudaraku, waktu itu Yohanes kemudian dibuanglah ke Pulau Patmos ya. Sempat saudaraku waktu itu Yohanes masuk dalam suatu belanga atau kuali yang besar, digodok hidup-hidup, direbus hidup-hidup. Tapi luar biasa sekali Rasul Yohanes ini, dia adalah rasul yang dikasih oleh Tuhan karena punya hati itu selalu melekat sama Tuhan. Dia selalu nyender sama Tuhan ya. Dia selalu ada di dekat Tuhan. Sehingga apa? Hidupnya luar biasa sekali. Mujizat terjadi. Nah, kaisar waktu itu, Kaisar Roma sampai bingung, ini mau diapain ini orang? Ya, dirajam, diapain saudaraku, seperti teman-temannya yang lain saudaraku.
Mereka ini tidak bisa sampai dicemplungin, masukin ke air mendidih. Nah, kemudian dia dibuanglah ke Pulau Patmos. Tujuannya dibuang ke Pulau Patmos itu supaya mulutnya tutup mulut. Supaya dia itu tidak bersaksi lagi. Supaya dia itu tidak memberitakan Injil Kristus lagi. Tetapi dengar baik-baik, apa rancangan manusia, ya, apa rancangannya kuasa kegelapan, apa rancangannya Domitianus, itu supaya membungkam Yohanes. Tapi apa yang terjadi? Justru keberadaan Yohanes di Pulau Patmos, satu pulau yang terpencil, satu pulau yang sunyi, tidak ada teman di sana, tidak dikasih makan di sana, dibiarin mati secara pelan-pelan. Tapi aneh bin ajaib, justru di pulau itulah Tuhan Yesus memberikan penglihatannya kepada Yohanes. Sehingga apa? Ketika Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes tentang apa hal-hal yang akan terjadi di peristiwa yang akan datang, itu sama Yohanes dibukukan di dalam satu kitab yang tadi kita baca, kitab Wahyu. Nah, banyak orang, saudaraku sekalian, tidak suka baca kitab Wahyu. Banyak orang juga, saudaraku, hamba-hamba Tuhan tidak banyak, saudaraku, mengkhotbahkan tentang kitab Wahyu, ya. Karena mereka berpendapat bahwa ini kitab yang susah untuk dimengerti. Nanti satu saat saya ajarkan kepada saudara tentang kitab Wahyu, ya, secara khusus buat saudara, ya. Nah, saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Kitab Wahyu ini kitab luar biasa. Karena kitab Wahyu ini adalah satu-satunya kitab, ya. Dalam Alkitab itu kan ada dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ada 66 kitab, saudaraku. Nah, Wahyu ini kitab terakhir. Kitab dari 66 kitab, salah satunya yang saudaraku sekalian punya janji berkat bahagia. Buat siapa janji berkat bahagia? Yuk baca Wahyu 1 ayat 3. Bisa ditayangkan langsung supaya cepat ya, karena ada perjamuan kudus malam hari ini. Wahyu pasal 1 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah ia yang apa? Membacakan dan mereka yang mendengarkan, 2 kata-kata nubuat ini, terus dan yang 3 apa? Menuruti apa yang ada tulis di dalamnya. Perhatikan saudaraku. Ketika saya dan saudara punya kehidupan, mendengar, apalagi membaca, apalagi menuruti apa yang ada tertulis dalam kitab Wahyu, Alkitab ini, kitab Wahyu dengan jelas menyatakan ada janji berkat bahagia. Itu akan diperoleh buat setiap kita. Jadi saudaraku, sungguh sangat luar biasa kitab Wahyu ini ya. Dan tadi ketika kita baca ayat pasal 1 ayat 9, Yohanes menyatakan ya satu fakta yang sangat indah dan perlu kita perhatikan buat kita hari ini. Apa faktanya? Saat dia berada di pulau pembuangan, yaitu Pulau Patmos, saudaraku, Yohanes sama sekali tidak menjadi down. Yohanes sama sekali tidak menjadi loyo, tetapi dia tetap tegar, dia tetap kuat, dia hidup berkemenangan. Nah, apa sih yang menjadikan dia bisa seperti itu? Karena Yohanes ngerti bahwa ada beberapa prinsip penting dalam kehidupan iman Kristen. Hari-hari ini saudaraku, kalau saudara dan saya tidak belajar lebih dalam mengerti akan prinsip iman Kristen, maka saudaraku bisa-bisa iman kita akan jadi lemah hari-hari ini. Bisa-bisa iman kita akan menjadi gugur, kandas di tengah jalan. Itu kan tema kita bulan ini ya, minggu lalu sudah disampaikan Bapak Gembala Sidang. Jangan gugur, apa saudaraku? Imanmu. Itu doa Tuhan Yesus buat kita semua. Karena itu mari hari-hari ini saudaraku, saudara tambah lagi pengenalanmu dengan Tuhan. Tambah lagi saudara baca firman, tambah lagi engkau punya saat teduh dengan Tuhan. Jam-jam doamu jangan diisi kerja-kerja dan kerja, tapi engkau mesti seimbang, katakan seimbang. Nah saudaraku, hidup itu mesti seimbang. Saudara kerja-kerja terus tanpa saudara istirahat, tanpa saudara perhatikan keluarga, apa yang terjadi? Bisa kacau semuanya. Jadi hidup itu mesti seimbang, katakan seimbang. Ada kanan, ada apa saudaraku? Ada kiri. Ya, jadi saudaraku, telinga kita kan juga seperti itu ya. Mata kita juga seperti itu, hidup seimbang. Ada siang, ada apa saudaraku? Ada malam. Kalau siang terus, kira-kira apa yang terjadi? Rusak onderdil tubuh kita.
Kerja terus. Coba mesin saudara punya motor, punya sepeda, punya mobil, terus jalan terus, nggak pernah berhenti. Apa yang terjadi? Mogok dia, saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Kita memang mesti kerja, tetapi saudaraku, ada waktu-waktu dalam hidup kita Tuhan kasih 7 hari. Hari yang ke-7, hari Sabat, saudara pakai untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara beribadah dan onderdil tubuh saudara diajar juga untuk istirahat, saudaraku. Sehingga ketika Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jalan lagi, aktivitas lagi. Minggu nomor 1 kan Tuhan dulu. Baru saudara juga bawa keluargamu. Untuk apa, saudaraku? Untuk mereka juga bersukacita di dalam Tuhan. Maka saya percaya, sehatlah iman kita, sehatlah rumah tangga kita, sehatlah hidup keluarga kita. Amin. Karena itu kita mesti mengerti prinsip penting. Nah, saudaraku sekalian, prinsip penting apakah yang perlu kita mengerti? Saya bawa kepada saudara 2 hal. Yang pertama adalah kehidupan Kristen itu adalah campuran antara salib dan mahkota. Jadi saudaraku, hidup kita ini campuran seperti warna, ya. Warna itu kalau saudara lihat di komputer, itu kan warna merah itu tidak hanya merah loh. Merah itu macam-macam loh, ribuan warna. Ada merah jingga, merah apa lagi? Wah, macam-macam ya warna merah ya. Itu baru 1 warna aja. Nah, ketika itu ada foto, ada gambar, nah itu terdiri dari ribuan warna. Jadi bagus, saudaraku. Hidup kita juga seperti itu, saudaraku. Dalam hidup ini tidak saja hidup itu langsa mulus jalan tol. Kalau saudara mulus terus seperti jalan tol, bisa-bisa ngantuk, bisa-bisa bahaya buat kita. Seringkali banyak orang salah mengerti dan hanya berharap berkat, 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 dan berkat. Jadi ketika masuk Kristen, yang diminta tidak lain cuma berkat. Jadi ketika Tuhan tidak memberkati hidupnya, ngelokro. Tuhan tidak menjawab doanya, patah semangatnya. Males ibadah, males pelayanan, males baca firman. Amin. Puji Tuhan, enggak amin. Karena itu saudaraku, hidup ini campuran. Katakan campuran. Campuran antara apa, saudaraku? Campuran antara apa tadi? Campuran antara apa? Salib dan mahkota. Saudaraku, coba buka Filipi 1 ayat 29. Nah, ini. Mbak Nita bacakan ya, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, terima kasih. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk apa, saudaraku? Bukan saja untuk apa? Percaya kepada Kristus. Dengar. Ketika kita percaya kepada Kristus, ya, dengar baik-baik. Kita ini ada dalam satu berkat yang besar. Berkat yang terbesar itu kita percaya sama Yesus. Kenapa? Karena ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita ini diampuni dosanya. Diapain, saudaraku? Diampuni dosanya. Ketika kita harusnya jalan masuk neraka, kita tidak layak masuk surga, menjadi dilayakkan, ya, menjadi dikuduskan, menjadi dibenarkan. Mungkin hidup kita, masa lalu kita brengsek, masa lalu kita kelam, masa lalu kita ini rusak. Tetapi ketika kita percaya sama Yesus, hidup kita diampuni dosanya. Roh kita itu yang mati dibangkitkan, hidup. Jadi saudaraku, ketika roh kita hidup, kita ini punya kerinduan datang sama Tuhan. Kita punya kerinduan beribadah sama Tuhan. Kita punya kerinduan untuk baca firman Tuhan. Roh kita hidup. Tapi dengar baik-baik, pikiran kita ini masih perlu proses. Prosesnya apa? Dalam hidup pengiringan kita ini. Seringkali pikiran kita, saudaraku sekalian, yang dalam proses itu tidak seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mulai terus berpikir yang kuat terhadap hidup kita sendiri. Pikiran manusiawi kita yang ada dalam dosa.
Tidak mau diproses dengan Tuhan. Akibatnya apa? Yang dipikir berkat, 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 berkat. Saya percaya di dalam Tuhan itu segudang berkat Tuhan janjikan. Amin. Berkat jasmani, berkat rohani. Tapi dengar baik-baik. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, bukan hanya berkat jasmani rohani. Itu mengikuti, itu bonus. Berkat terbesar, yaitu karya salib Yesus yang sudah mengampuni dosa kita. Amin. Jadi ketika hidup kita doanya belum dijawab sama Tuhan. Ketika kita mungkin mengalami aku ini kok seperti ini ya. Nggak salah loh aku. Tapi kok aku ngalami kayak gini. Aku sudah jaga hidupku loh. Tapi kok aku juga masih difitnah. Aku ini sudah hidup baik loh sama dia. Tapi kok aku masih disalah-salahkan. Dengar baik-baik. Itu Patmos dalam hidup kita. Tapi ketika kita mengerti ini, hidupku itu campuran antara susah dan senang, antara mahkota dan salib. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, maka hidup kita ini tidak akan loyo. Hidup kita ini tidak akan down ketika Patmos itu datang dalam hidup kita. Nah, kadangkala banyak orang ya, mereka menunjukkan sikap dan tindakan yang keliru ketika mereka ada di dalam pengalaman Patmos, baik terhadap Tuhan, sesama maupun dirinya sendiri. Ada yang kemudian menyalahkan Tuhan, ada yang kemudian menuduh menyalahkan orang lain, ada yang kemudian saudaraku menyalahkan dirinya sendiri sedemikian rupa. Ya, aku ini jelek, aku ini memang hina, aku ini memang tidak layak. Sehingga apa? Tidak sedikit kemudian orang hidupnya saudaraku berakhir tragis. Ya. Orang Kristen tapi akhirannya tragis. Kenapa? Karena tidak tahan, karena tidak mampu untuk bertahan. Nah, sekarang kita akan belajar dari kebenaran Tuhan ya. Seperti sikap apakah yang harus kita miliki ketika Patmos itu terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, saudaraku, tetaplah bersyukur dalam segala hal. Apa, saudaraku? Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Yuk baca ya Mbak Nita, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, firman Tuhan bilang apa, saudaraku? Mengucap syukurlah. Apa? Dalam saat senang, dalam saat semua sehat, dalam saat sakit, bersyukur enggak? Dalam segala hal. Coba cetak dalam pikiranmu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, nek orang itu ngucap syukur ketika semua baik itu gampang. Betul enggak? Gampang kok gampang. Tapi sing susah itu nek apa, saudaraku? Yang sulit apa? Mengucap syukur saat dalam keadaan apa? Kesesakan, saat dalam keadaan sulit. Kok bersyukur? Ya toh, kalau Pak Willy dulu flashback 3 tahun ke belakang, suruh mengucap syukur, apa mengucap syukur? Ya toh, sakit kok mengucap syukur? Ya, apalagi? Lagi keadaan sulit kok mengucap syukur. Tapi firman Tuhan tadi bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya, bagi saudara. Saudaraku, yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang yang lupa mengucap syukur ketika semua dalam keadaan baik. Kenapa? Karena mereka terlena dengan segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur itu sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Bukan cuma supaya kita ini menunjukkan, oh aku ini sama Tuhan itu menghargai semua yang Tuhan sudah kasih. No. Bukan cuma itu. Tetapi ketika kita mengucap syukur, ada kuasa di balik ucapan syukur. Yang amin cuma 1 orang, 2 orang. Ketika kita mengucap syukur, bukan saja sekedar kita mengucap terima kasih, menghargai Tuhan, tapi di balik setiap
masalah. Ketika kita mengucap syukur, ada berkat kuasa di balik pengucapan syukur. Katakan bersama, amin. Yuk, buktinya apa Bu Evi? Lihat ya. Matius pasal yang ke-15. Coba buka Mas. Ya. Satu saat Tuhan Yesus ini habis khotbah, saudara. Kemudian saudaraku, karena sampai sore larut ya, hari sudah mulai menjelang sore, banyak orang itu mereka belum makan. Yesus bilang kasih makan mereka. Ini kejadian tidak cuma sekali, beberapa kali. Kalau Anda baca dalam kitab Injil ya, Matius sampai Yohanes, ini beberapa kali. Ada yang 4.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000 ya. Itu kasusnya seperti itu. Ribuan orang tidak bisa makan, ngikut Yesus sampai sore, ya mereka butuh dikasih makan. Apa yang terjadi? Kumpulin. Ternyata terkumpullah di situ, saudaraku sekalian, dikumpulkan beberapa roti dan ikan kecil. Nah, setelah itu dikumpulin sama murid-murid, dibawalah ke Yesus. Apa yang Alkitab bilang? Buka Mas di ayat yang ke pasal 15 ya, ayat 36. Nah ini. Lihat apa yang dilakukan sama Yesus. Matius 15 ayat 36. Sesudah itu, ya, sesudah Yesus terima itu tadi ya, kumpulan roti kecil dan beberapa ikan itu, ya, ikan kecil bukan ikan yang gede. Terus apa saudaraku? Iya di sini siapa? Tuhan Yesus, ya, I-nya tuh huruf besar. Iya apa? Mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu yang tadi dikumpulin dari orang-orang yang ada itu ya, terkumpullah sejumlah kecil roti dan ikan. Terus apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Baca dengan suara keras. Mengucap syukur. Terus memecah-mecahkannya. Terus dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Lanjut Mas. 3738 ya. Dan apa? Mereka semuanya apa? Makanya diincrit-incrit. Makanya sedikit-dikit, nanti takut gak cukup. Apa kata firman Tuhan? Makan sampai kenyang. Kurang, nambah lagi, minta lagi. Sampai apa saudaraku? Wareg ya. Sampai puas, sampai kenyang. Terus kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa berapa? 7 bakul. Dalam kasus lain 12 bakul ya. Terus lanjut 38. Yang ikut makan berapa orang? 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah nih, semua orang makan kenyang. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang membuat hal yang mustahil itu jadi mungkin? Kuncinya di mana? Halo, kuncinya di mana? Ayat 36. Apa tadi? Yesus bawa itu, meski kecil, meski sedikit. Yesus bilang apa? Alkitab bilang apa? Yesus mengucap syukur. Wong Yesus aja Allah loh. Tapi dia ngajarin kita. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Saudaraku, kalau saudara saat menghadapi pengalaman Patmos, engkau mengucap syukur, meski engkau gak ngerti, Tuhan kok aku ngalami gini ya. Kok sepertinya tuh keadaan beruntun terus. Jangan lemah imanmu. Jangan gugur imanmu. Tetap percaya, gandol Gusti Yesus, melekat sama Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Yang kedua apa? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku ndak ngerti, tapi aku mau belajar bersyukur. Ada satu pujian yang luar biasa. Lukas bisa iringin Mami? Ya, referennya aja ya. Saya cuma referennya yang hafal, mungkin Lia lebih hafal itu ya. Yang ku mau selalu bersyukur tuh ya. Ku mau selalu bersyukur. Yang bisa nyanyi ya. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Aku ora ngerti Tuhan, aku ndak tahu Tuhan bagaimana persoalanku selesai, tapi belajarku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, lagi ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin saudaraku. Ucap syukur sama Tuhan. Saudara, ketika kita suka ngomel, ketika pengalaman Patmos itu masuk dalam hidup kita, itu enggak jadi baik dalam hidup kita. Baca yuk ayatnya Mbak Nita, 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, firman Tuhan bilang apa? Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ini bicara tentang orang Israel ketika mereka ada di padang gurun. Sehingga apa? Mereka, apa saudaraku? Dibinasakan oleh malaikat maut. Ketika mulut kita keluar sungut-sungut, ngomel, menggeretu, mengeluh, maka apa yang terjadi itu malaikat maut justru hadir. Di mana ada sungut-sungut, di situ ada maut. Tapi ketika kita mengucap syukur, meskipun sedikit, meskipun kecil, meskipun tidak mungkin, meskipun rasanya mustahil, tapi mulut kita penuh ucapan syukur, mujizat akan terjadi. Amin saudaraku. Rumah tanggamu akan terselamatkan ketika engkau punya ucapan syukur. Tapi kalau suami, istri, anak, orang tua saling menyalahkan, ngomel, mengeluh, menggerutu, maka hidup kita tidak ada damai sejahtera. Seberapapun uangmu, seberapapun berkat itu seperti lubang bocor terus, tidak ada damai sejahtera. Tapi sekecil apapun, saudara naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, ajaib terjadi dalam kehidupan dan pekerjaan saudara. Hal yang kedua, lihat segala sesuatu sebagai bagian proses mendewasakan iman. Jadi ketika pengalaman Patmos terjadi dalam hidup kita, yang pertama mengucap syukur dalam pengalaman yang buruk itu. Tapi kita percaya juga bahwa itu adalah proses untuk kita jadi dewasa. Nah, di sini butuh kesabaran. Butuh apa saudaraku? Sabar. Seringkali orang tuh enggak sabar. Kalau seperti Pak Willy 3 tahun diproses itu ngerti ujungnya endingnya sembuh, ya sabar. Tapi kan kita enggak ngerti toh sembuh atau tidak. Betul apa betul? Tapi ketika jalani saja proses itu saudaraku, tetap mengucap syukur, berusaha semampu kita, berobat saudaraku ya, berdoa, nyembah Tuhan, tetap melayani Tuhan. Mungkin di sini enggak bisa, tapi bisa mungkin lewat doa, lewat nyembah, lewat apa ya, nama-nama disebutkan ya, jemaat semua disebutin satu-satu.
sembuh saudaraku. Amin. Karena itu proses dewasa iman kita butuh sabar. Saya catat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar itu artinya adalah tahan menghadapi cobaan. Jadi sabar itu bukan saja engkau bilang gini, sabar. Itu belum sabar. Sabar itu apa saudaraku? Tahan menghadapi cobaan. Apalagi Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang sabar itu tidak lekas marah. Nah ini, sabar itu tidak lekas putus asa. Sabar itu tidak lekas patah hati. Nah ada arti lagi tentang sabar. Sabar berarti tabah. Nah ini, sabar itu berarti tenang. Sabar itu berarti tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Nah ini sabar. Mungkin ada bilang, Bu, aku sabar Bu. Tapi kita belajar sabarnya Tuhan terhadap kita ya. Kita ini suka buat Tuhan itu jengkel loh saudaraku. Tapi Tuhan tetap sabar loh sama kita. Amin apa amin? Nah enggak, kita sekarang enggak di sini loh. Betul apa betul? Disentil sedikit aja, error kita nih, sekian mili aja. Tapi ketika kita kurang sabar rasanya, tapi kita lihat Tuhan. Kita lihat siapa saudaraku? Lihat Tuhan. Ibrani bilang, supaya kamu tidak lemah jadi putus asa. Firman Tuhan bilang apa? Ibrani 12, maka pandang Tuhan. Amin. Lihat kemana? Lihat ke Tuhan. Sabarnya Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Ada satu pujian bilang begini, sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Amin saudaraku. Ngadepi suamimu, ngadepi suami, ngadepi istri, ngadepi anak, ngadepi orang tua, ngadepi pegawai. Belajar apa saudaraku? Sabar. Nek wis ora sabar, pandang ke Tuhan. Tuhan tuh sabar ya sama aku. Nek ora aku wis dipites mati. Ya toh saudaraku. Tapi ketika kita belajar kesabaran Tuhan luar biasa. Kenapa sih kita mesti sabar? Karena sabar itu menunjukkan kita dewasa dalam iman. Yang pertama, alasan pertama menunjukkan sikap dewasa karena apa? Sabar itu sifatnya Tuhan. Keluaran pasal 34 ayat 6. Coba Mas ditayangkan ya. Firman Tuhan bilang apa? Keluaran 34 ayat 6. Allah kita adalah Allah yang pandang sabar. Kalau bapaknya sabar, anaknya punya sikap apa saudaraku? Karakternya. Halo? Halo? Kok semua terdiam?
nek bapake sabar, anake kudune apa saudaraku? Halo? Sabar. Amin. Karena sabar itu sifatnya Tuhan. Yang kedua, sabar itu karena adalah sifat yang terpuji, dipuji sama Tuhan. Coba baca ya Amsal 16:32. Kan aja supaya cepat ya. Amsal 16:32. Firman Tuhan bilang apa? Amsal 16:32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan tuh hebat loh, bisa ngalahin musuh. Tapi firman Tuhan berkata orang yang sabar lebih hebat dari pahlawan. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan musuh yang terbesar dalam dirinya. Karena musuh terbesar bukan orang lain. Musuh terbesar nih hidup kita ini loh. Ya, hidup kita yang saudaraku sekalian, yang suka saudaraku sekalian hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol, ya, tergesa-gesa, terburu-buru, cepat, gampang emosi, ya. Saudara tahu korek api? Zaman dulu ada korek api ya, kalau sekarang kan pakai apa ya? Elektrik atau apa ya? Nah, zaman dulu itu korek api kan ada kepalanya toh. Betul ya? Ketika korek api itu, saudaraku, yang ujungnya itu ya disenggol begitu, sret, langsung apa saudaraku? Korek apinya menyala. Saudara ini bukan korek api, saudaraku. Jadi saudara ini jangan suka emosian, jangan suka panasan, jangan suka naik darah. Karena kita bukan korek api. Dengar sedikit langsung emosi meledak, itu korek api. Ya toh? Kamu tahu enggak? Aku tuh tadi lihat loh istrimu itu loh. Aku tuh tadi lihat loh suamimu itu lagi ngobrol kayak intim banget sama itu. Orangnya cakep banget, rambutnya panjang. Begitu suami datang langsung disemprot, saudaraku. Kita ini bukan korek api. Ayo bilang kanan kirimu, kita bukan korek api. Ojo panasan, ojo cepet naik darah. Sabar. Amin saudaraku. Hari-hari ini kalau tidak sabar, cepat emosi, rusak usaha kita, rusak pelayanan kita, rusak rumah tangga kita. Tapi ketika kita belajar sabar, itu sifat dipuji sama Tuhan. Itu sifatnya Tuhan. Yang ketiga, sabar. Kenapa? Alasannya karena itu buah roh. Salah satu buah roh itu sabar. Orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya suka nyembah Tuhan, orang yang suka hidupnya itu saudaraku baca firman, muji nyembah Tuhan, pasti saudaraku sekalian, lambat atau cepat maka akan muncul itu karakter Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara suka nyembah, saudara suka firman, baca firman, tapi saudara tidak sabar, hati-hati. Kenapa? Karena itu sifat Tuhan belum penuh dalam diri kita. Masih ego kita yang besar. Karena apa? Ketika terus kita penuh, sifat Tuhan penuh, roh kita penuh dengan Tuhan, keluarnya juga Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Sifat Tuhan itu akan muncul, salah satunya sabar. Karena itu ayo belajar sabar. Ngadepi pengalaman Patmos rasanya sakit, rasanya menderita, rasanya susah, rasanya itu wah daging ini. Tapi saudaraku belajar. Yang pertama apa? Mengucap syukur. Yang kedua belajar sabar. Itu proses aku dewasa. Hal yang kedua kita belajar prinsip kekristenan iman kita dalam hidup ini. Supaya kita tetap kuat, iman kita tidak gugur di tengah jalan. Kita yang pertama belajar ada campuran dalam hidup ini antara mahkota dengan salib. Yang kedua, pengalaman Patmos dapat diatasi dengan pertolongan Tuhan. Dengan apa saudaraku? Pertolongan Tuhan. Lihat Yohanes, ketika dia ada di Patmos, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupnya. Yohanes tidak down, tidak loyo, tidak putus asa. Artinya apa? Yohanes bisa mengatasi keadaan. Dia tidak ditundukkan oleh keadaan, tapi dia bisa mengatasi keadaan. Karena setelah itu ternyata Yohanes menjadi hamba Tuhan lebih baik.
setelah dia mengalami pengalaman Patmos. Melalui pengalaman Patmos itu Yohanes mendapatkan pengalaman yang baru dengan Tuhan. Melalui pengalaman Patmos Yohanes mendapatkan pendayagunaan yang baru oleh Tuhan terhadap dirinya. Kenapa? Yohanes terbuka. Dia punya sikap terbuka dengan Tuhan. Sesuatu yang baru, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia terbuka dengan Tuhan. Dia punya sudut pandang Tuhan. Bukan sudut pandang manusia yang sempit. Bukan sudut pandang manusia yang membuat dia kecewa, putus asa, patah semangat. Tapi sudut pandang Tuhan. Apa sudut pandang Tuhan? Roma 8 ayat 20-28. Ini mesti hafal semua ya. Roma 8:28 bilang apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah, apa saudaraku? Turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Punya sudut pandang Tuhan. Jadi kalau saudara ngadepi pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidupmu, jangan pakai pikiranmu, sudut pandangmu. Pakai pikiran siapa? Pikiran Tuhan. Apa pikiran Tuhan? Pasti ada pertolongan Tuhan pada waktunya. Amin. Amin, saudaraku. Saya akan kasih ilustrasi begini. Kalau misalnya satu saat, ini ilustrasi yang disampaikan Pak Willy kemarin di doa malam. Saudara punya anak perempuan, terus sama mamanya pergi ke pasar. Anak ini suka bawa boneka mainannya. Mana-mana bawa boneka. Terus kemudian karena dia capek di pasar, kira-kira bonekanya diapain sama anak itu? Halo, bonekanya diapain? Dibuang? Diapain bonekanya? Kasihkan ke mana? Ke bakul di pasar? Kasihkan ke siapa? Mamanya. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Saat kita ada keletihan, saat kita ada dalam keadaan beban berat, serahkan ke Tuhan sebagai Bapak kita. Amin. Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Tidak pernah terlambat dalam hidupmu. Miliki pandangan Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf mengalami proses 13 tahun. Tapi ketika dia ketemu sama saudaranya, Yusuf tidak balas dendam. Tapi Yusuf bilang di Kejadian 50 ayat 20. Ya, sebagai ayat terakhir kita baca ayat ini sama-sama ya. Kejadian 50 ayat 20. Apa bunyi firman Tuhan? 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, ini Yusuf bilang sama saudara-saudaranya. Terus apa? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan, Yusuf pakai sudut pandang Tuhan. Kalau aku ndak kamu jual, kakak-kakakku, kamu mungkin sekarang sudah mati kelaparan. Dan kalau kamu ndak jual aku ke Mesir, aku juga sekarang tidak bisa menjadi raja muda di Mesir. Karena itu saudaraku, miliki sudut pandang Tuhan. Sepertinya pandemi ini yang sudah hampir 2 tahun. Tapi mari belajar jangan pakai sudut pandang kita manusia. Saudara akan lemah, kecewa dan putus asa. Pakai sudut pandang Tuhan. Aku harus bisa belajar sesuatu yang baru dengan Tuhan. Amin. Usahamu apapun, daganganmu, belajar sesuatu baru. Pelayanan juga begitu. Saya juga harus belajar yang baru. Belajar rapat lewat Zoom. Belajar koordinasi dengan seluruh Jawa Tengah DIY pengurus-pengurus wanitanya lewat Zoom. Melayani juga tidak harus onsite. Saya pergi ke Purwokerto, saya pergi kemana, tidak langsung. Bisa di rumah. Selama masih ada apa saudaraku? Internet. Bukankah itu sesuatu yang baru? Karena itu saudaraku, ayo belajar dalam hidup ini. Seperti Yohanes, seperti Yusuf. Sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap percaya ada pertolongan Tuhan. Ketika kita belajar taruh hidup ini ke Tuhan, jangan pakai pikiran otak kita yang kecil, tapi pakai cara Tuhan yang ajaib. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pengalaman Patmos
Apabila dapat diatasi dengan baik karena pertolongan Roh Kudus, maka akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi dari hidup dan pelayanan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri sama-sama. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Meteraikan itu di dalam setiap loh hati, pikiran umat-Mu Tuhan. Menjadi sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan dibawa kepada level yang lebih tinggi lagi, pada satu kemuliaan-kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan, sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Bawa kami terus Tuhan, untuk kami terus ada di dalam hidup-Mu. Di dalam Kristus kami percaya selalu ada jalan kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan akan sucikan, kuduskan kami. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau benarkan. Engkau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami, dan Bapa di surga melihat kami ada di dalam Engkau, maka kami hidup sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, dan kami layak menerima anugerah Tuhan, menerima korban tubuh dan darah-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu yang menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Pelayan perjamuan kudus bisa menyiapkan diri, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Pengorbanan-Mu Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Tahukah saudara, kita hari ini ada karena Kristus Yesus mengasihi kita. Tahukah saudara bahwa Kristus ingin supaya kita kembali ke kasih Tuhan. Kekasih Tuhan. Jangan pakai pikiran kita, jangan pakai kekuatan kita, tetapi kita kembali ke pikiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia ada pada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Tuhan mencurahkan kebaikan, kemurahan kepada kita. Dan mari kita arahkan tangan kita ke depan, mengucap syukur hari ini ada persekutuan bersama tubuh dan darah Yesus. Mungkin kita tidak ketemu lagi dengan persekutuan tubuh dan darah Yesus. Hari ini berkat Tuhan melimpah atas kita. Kasih karunia Tuhan melimpah atas kita. Tuhan berkati tubuh dan darah-Mu
Tuhan berkati setiap umat-Mu yang memakan, meminum darah-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memberkati segala doa-doanya. Jika mereka hari ini berdoa untuk kesehatan, jika mereka hari ini berdoa untuk pemulihan ekonomi keluarga, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Silakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. biar suara jemaat saja yang lebih kita dengar. Mari jemaat bersama-sama kita naikkan pujian. Singer boleh menaikkan pujian tapi tanpa mic. Apapun Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, mari kita bangkit berdiri bersama. yang curam, Tak pernah ku ragukan. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau besarkan dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Yesus ku percaya.
Mas Wisnu waktu masih usaha Grab, mobilnya dikasih nama Mujizat. Karena Mas Wisnu punya keyakinan pasti ketemu orang yang sakit, membutuhkan pertolongan, dan pertolongan itu hanya dari Tuhan Yesus. Dan banyak kesaksian, banyak orang diselamatkan Tuhan, dan saya yakin itu karena iman dan percayanya Mas Wisnu. Mujizat terjadi. Kita lagu pujian ini, kita naikkan pujian. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Roti yang sudah pada di tangan kita dan anggur yang ada pada kita, bukankah kita yakin dan bertindak hari ini, kalau roti dan anggur itu kita makan, maka pasti mujizat Tuhan akan terjadi. Yang percaya katakan, mari kita bersama menyatukan dalam tubuh dan darah Yesus. Kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Kurabaka sekina katakala makutuka. Jangan takut. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang gagah perkasa. Jangan takut. Setiap hari Tuhan menuliskan jangan takut. Hidup ini berisi kekhawatiran dan kecemasan. Tapi hari ini engkau berdiri di hadapan Tuhan dan aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Jangan takut. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan penghiburan dalam hidupmu. Jangan takut. Apa yang kau akan pilih, pilihlah dengan percaya, dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, mari kita pecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan terima kasih, kami sebentar akan makan, kami mengucap syukur bahwa tubuhmu ini menjadi benar-benar makanan bagi tubuh kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama makan dan dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan, angkat cawan pengucapan syukur kepada Tuhan. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan minum dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan syukur, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan, amin. Mari kita minum dengan penuh.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kami bersyukur. Naikkan syukur. terima kasih. Sekirapa kata-kata kata-kata kata-kata. Punaku takaraba kata-kata kata. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kasih-Mu, Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, ya Bapa. Engkaulah yang ditinggikan, Terima kasih Tuhan. Turunlah kepada kami roh belas kasih kepadamu. Terima kasih Roh Kudus untuk belas kasih yang dari Engkau, yang memberkati kami, yang membuat hati kami terus bersyukur untuk anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, seberat seperti apapun, sakit seperti apapun, oleh karena kuasa mujizat-Mu, kami yakin ada kesembuhan terjadi. Ada kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya kepadamu. Tidak tergantikan oleh apapun. Yesus, ku percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kami sudah menerima tubuh darah-Mu, dan dengan iman kami percaya kami sembuh. Kami ditolong Tuhan. Kasih karunia menyertai kami. Anugerah dan berkat-Mu yang tiada terbatas terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan segala penyakit apapun. Nama yang melegakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Terimalah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia anugerah berkat Tuhan terjadi melimpah buat engkau. Engkau tidak akan mengalami kesakitan, engkau tidak akan mengalami hati yang kosong, engkau tidak mengalami hati yang kotor. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan mencukupi dalam hidupmu, dalam segala kebaikanmu, hanya dalam nama berkat anugerah Allah, Bapa, dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.